Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah saya, yaitu aplikasi dasar komputer, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Rudi Kurniawan, Eskom MT. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih peribahasa tak kenal maka tak sayang? Oke, jadi kenalin dulu, nama saya Salsadila Febrilia, biasa dipanggil Salsa, dan NIM saya 032223317. Oke, next teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Check it out. Oke, teman-teman pasti sudah tahu lah ya, perkembangan teknologi di zaman sekarang ini memang membawa dampak yang sangat-sangat besar dalam kehidupan manusia. Contohnya di era digital ini, dengan adanya komputer, kita tuh dimudahkan gitu dalam setiap menjalankan pekerjaan yang kita lakukan. Karena dengan komputer itu, kita dapat mengolah data, menjalin komunikasi, dan juga hingga mencari informasi-informasi kita bisa lakukan dengan komputer itu gitu. Dan ya, secanggih itu teman-teman. Nah, karena itulah penting untuk kita mengetahui apa saja sih komponen-komponen yang wajib dalam komputer sehingga menyebabkan komputer itu terus lancar beroperasi. Dan komponen itulah yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi teman-teman tonton sampai selesai ya, biar paham. Oke? Komponen-komponen yang akan saya bahas di sini yaitu ada 3 komponen. Yang pertama ada hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Yang pertama itu hardware, diambil dari kata hard yang artinya keras, dan ware yang bisa diartikan juga sebagai perangkat. Jadi perangkat keras komputer adalah komponen komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan juga dapat disentuh secara fisik. Nah, si hardware ini berfungsi untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan juga menampilkan input proses. Yang termasuk hardware itu seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, scanner, hard disk. Pokoknya intinya barang-barang yang bisa kita lihat secara kasat mata dan juga bisa kita sentuh secara fisik gitu. Dan itulah yang disebut hardware. Oke, untuk komponen yang kedua yaitu software. Diambil dari kata soft yang artinya lunak dan ware yang artinya perangkat. Jadi perangkat lunak komputer. Jadi perangkat lunak atau software adalah sebuah program aplikasi yang dibuat untuk menjalankan atau mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Oke, jadi software itu adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Dan software ini ada 2 jenis, ada software sistem dan juga software aplikasi. Yang pertama, software system. Dalam software system ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contohnya itu kayak Windows. Yang kedua itu ada program bantu yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya itu seperti antivirus. Dan yang ketiga itu bahasa pemrograman, yaitu merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Contohnya itu Java. Dan yang kedua itu ada software aplikasi. Nah, si software aplikasi ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti mengolah data, lembar kerja, presentasi, kemudian pengelolaan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Nah, si software aplikasi ini juga terbagi dalam beberapa bagian. Contohnya itu ada pengolah kata, pengolah angka, pengolah data, multimedia, komunikasi, dan internet,
kemudian pendidikan dan game juga termasuk ya. Oke, kita lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu brainware. Brainware diambil dari kata brain yang artinya otak dan ware yang artinya perangkat. Jadi otak perangkat. Ya, bisa diistilahkan sebagai pengguna ya, pengguna dari si komputer itu, atau disebut juga manusia yang mengoperasikan komputer itu. Dan beberapa contoh dari brainware yaitu ada programmer. Programmer itu orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Kemudian yang kedua itu ada administrator. Administrator itu adalah orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Dan yang ketiga itu ada operator, yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan ya, tanpa adanya brainware atau si pengguna itu, maka si hardware sama si software itu tidak akan bisa berjalan, karena ketiganya itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menciptakan fungsi komputer yang sampai di zaman ini tuh masih berjalan dan terus berkembang gitu. Dan ya, sekian teman-teman materi yang dapat saya bahas di video kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you next time teman-teman. Dah, assalamualaikum.